Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kintan Mistiani dari Universitas Pasundan Bandung. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan terus sehat selalu ya. Jangan lupa untuk mengisi daftar kehadiran hari ini. Kalian pasti pernah kan memakan cemilan seperti roti ataupun keripik? Tapi jangan lupa untuk melihat apakah makanan tersebut masih layak untuk dimakan atau tidak. Jangan-jangan makanan tersebut sudah ditumbuhi oleh jamur. Jamur pada roti atau yang tumbuh pada sisa potongan kayu tergolong pada kingdom tumbuhan atau hewan ya, atau memiliki kingdom tersendiri. Pada hari ini kita akan membahas mengenai jamur. Tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat menyebutkan pengertian jamur, menyebutkan ciri-ciri jamur secara umum, menjelaskan struktur jamur, menjelaskan cara hidup jamur, menjelaskan cara reproduksi jamur, mengklasifikasikan jamur berdasarkan ciri-ciri dan cara reproduksinya, mengaitkan jamur dengan kehidupan, mengaplikasikan peranan jamur dalam kehidupan. Jamur ini memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Untuk lebih jelasnya mengenai materi ini, tolong disimak baik-baik ya. Apakah ada yang sudah mengetahui apa itu jamur? Jamur berasal dari kata Latin, yakni fungi. Jamur merupakan organisme eukariotik dan tidak berklorofil. Jadi, jamur bukan termasuk kingdom tumbuhan ya. Apakah ada yang sudah mengetahui ciri-ciri jamur secara umum? Coba perhatikan gambar berikut ini. Fungi atau jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel namun tidak memiliki klorofil. Selain itu, jamur juga merupakan organisme heterotrof, yaitu tidak dapat membuat makanan sendiri. Jamur bersifat saprofit, parasit, ada pula yang bersimbiosis, memiliki hifa, dan menghasilkan spora. Struktur jamur. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, pada bagian atas terdapat tudung jamur, atau disebut juga dengan piles. Pada bagian bawah tudung jamur, terdapat lamela atau gills, lalu terdapat cincin atau anulus, tangkai buah atau stip, miselium, dan terdapat juga hifa. Hifa ini merupakan penyusun tubuh jamur yang berupa benang-benang halus. Hifa ini ada yang bersekat dan juga tidak bersekat. Hifa pada jamur juga memiliki pembatas yang disebut septa. Cara hidup jamur. Dari gambar ini, apakah kalian dapat menyimpulkan bagaimana cara hidup jamur? Cara hidup jamur terbagi menjadi 3, yaitu saprofit, parasit, dan mutual. Jamur saprofit. Jamur saprofit hidup pada organisme yang telah mati. Jamur saprofit ini memperoleh nutrisi dari zat organik sisa-sisa organisme yang telah mati. Contohnya, batang pohon yang telah lapuk dan daun yang berguguran. Jamur parasit. Jamur parasit hidup pada organisme yang masih hidup, memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang masih hidup yang menjadi inangnya. Tipe jamur ini pada umumnya dikenal dengan jamur patogen atau penyebab penyakit. Jamur mutual. Jamur mutual merupakan jamur yang saling menguntungkan dengan organisme inangnya. Contohnya, jamur yang bersimbiosis dengan ganggang hijau biru atau dengan ganggang hijau membentuk lumut kerang.
Contoh lainnya yaitu adalah jamur yang bersimbiosis dengan akar tanaman tingkat tinggi, membentuk mikoriza. Jamur akan meningkatkan penyerapan air dan mineral dari tanah oleh akar tumbuhan. Reproduksi jamur. Reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Lalu, bagaimanakah cara reproduksi pada jamur? Jadi, cara reproduksi pada jamur terbagi menjadi dua, yaitu secara seksual dan juga aseksual. Secara seksual dilakukan dengan cara pembentukan spora seksual melalui peleburan antara hifa yang berbeda jenis. Penyatuan hifa atau singami terjadi dengan dua tahap, yaitu tahap pertama plasmogami atau peleburan sitoplasma, dan tahap kedua karyogami, yaitu peleburan inti. Macam-macam spora seksual yang dihasilkan, yaitu ada ascospora, basidiospora, zigospora, dan oospora. Reproduksi secara aseksual. Pada jamur uniseluler yaitu dengan cara pembentukan tunas baru. Sementara pada jamur multiseluler yaitu dengan cara fragmentasi atau pemutusan hifa dan pembentukan spora seksual. Pada fragmentasi hifa, potongan hifa akan terpisah dan tumbuh menjadi tumbuhan baru pada lingkungan yang menguntungkan. Pembentukan spora aseksual dapat berupa konidiospora dan sporangiospora. Klasifikasi jamur. Klasifikasi jamur terbagi menjadi 4, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Mari kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama, Zygomicota. Zygomicota memiliki hifa yang tidak bersekat dan berinti banyak. Tubuhnya tersusun atas stolon, rizoid, dan sporangiosfor. Reproduksi Zygomicota terbagi menjadi 2, yaitu secara seksual dan aseksual. Reproduksi secara aseksual. Spora vegetatif yang dihasilkan oleh sporangium akan matang dan pecah, kemudian tumbuh menjadi miselium dan tumbuh menjadi jamur baru. Sedangkan pada proses seksual dimulai dari hifa jantan dan betina yang saling berdekatan, membentuk gametangium yang mengandung banyak inti haploid. Kemudian terjadi plasmogami, yaitu penyatuan plasma sel. Karena pecahnya dinding gametangium dan diikuti oleh proses karyogami, yaitu penyatuan inti sel, sehingga terbentuklah zigot. Lalu zigosporangium dan menghasilkan zigospora. Zigospora akan tumbuh menjadi hifa setelah melewati masa dormansi, dan proses akan kembali berulang. Contoh jamur Zygomicota, yaitu Rhizopus oryzae, yang berperan dalam pembuatan tempe. Ascomycota memiliki hifa bersekat dan berinti banyak. Cara reproduksinya yaitu secara seksual dan aseksual. Secara aseksual, Ascomycota uniseluler dengan pembentukan tunas, sedangkan multiseluler dengan cara fragmentasi miselium dan pembentukan konidiospora. Sedangkan secara seksual, Ascomycota uniseluler dengan cara konjugasi dan multiseluler dengan cara singami. Dimulai dari ascospora tumbuh menjadi hifa, kemudian bercabang membentuk miselium. Ujung miselium akan beralih fungsi menjadi ascogonium atau oogonium dan antheridium yang berpasangan. Kemudian terjadi plasmogami melalui trichogin, sehingga terbentuk nukleus diploid atau zigot. Nukleus diploid melalui meiosis menghasilkan 4 sel haploid yang akan mengalami mitosis dan menghasilkan 8 ascospora yang akan tumbuh menjadi hifa baru, dan proses akan terus berulang. Contoh jamur Ascomycota yaitu adalah Saccharomyces cerevisiae yang berguna dalam pembuatan roti atau tape. Basidiomycota berupa jamur multiseluler dan makroskopis, memiliki hifa bersekat dan memiliki badan buah yang bervariasi seperti payung, kuping, ataupun setengah lingkaran.
reproduksi Basidiomycota secara aseksual dan juga secara seksual. Secara aseksual dengan cara pembentukan conidia. Secara seksual dengan cara singami, pembentukan basidiospora. Hifa jantan dan betina akan saling berdekatan dan terjadi plasmogami, sehingga terbentuklah hifa dengan 2 inti haploid. Hifa akan tumbuh menjadi miselium sekunder dan ujung miselium akan berkembang menjadi basidium. Terjadi kariogami atau penyatuan 2 inti haploid menjadi 2N. Setelah itu terbentuk sterigma. Inti diploid membelah secara diploid menjadi 4 inti haploid dan bergerak menuju sterigma dan membentuk basidiospora, dan basidiospora akan tumbuh menjadi hifa bersekat. Contoh jamur basidiospora yaitu adalah Volvariella volvaceae dan Pleurotus yang dapat diolah menjadi makanan. Deuteromycota memiliki hifa yang bersekat-sekat, biasanya berukuran mikroskopis. Cara reproduksi pada jamur Deuteromycota yaitu secara aseksual dengan conidiospora, blastospora, dan artospora. Sedangkan secara seksual belum diketahui sehingga disebut juga sebagai fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Contoh jamur Deuteromycota yaitu Tinea viscaler menyebabkan penyakit panu. Dan di sini ada Tricipiton menyebabkan penyakit ringworm. Jamur memiliki peranan yang penting bagi kehidupan. Jamur menjadi salah satu pengurai peran penting bagi ekosistem. Aktivitas ekstraselulernya membuat jamur berperan dalam menguraikan senyawa organik menjadi anorganik seperti karbon, nitrogen, dan mineral yang dapat dipergunakan organisme lain. Peran jamur tidak hanya menguntungkan, tetapi juga ada yang merugikan. Peran jamur. Berikut ini terdapat contoh-contoh jamur berdasarkan peranannya. Peran menguntungkan jamur. Pada industri pangan, Aspergillus oryzae dipergunakan untuk membuat roti, Acetobacter psilynum untuk membuat nata de coco, lalu ada Neurospora crassa untuk membuat oncom, Lactobacillus bulgaricus untuk membuat yogurt. Pada bidang kesehatan, contohnya ada Penicillium notatum yang digunakan untuk membuat antibiotik penisilin. Peran merugikan jamur, yaitu menimbulkan penyakit pada manusia. Contohnya Malassezia furfur menyebabkan penyakit panu. Lalu ada Aspergillus flavus menghasilkan aflatoxin menyebabkan kanker pada manusia. Lalu menimbulkan penyakit pada tumbuhan. Contohnya Phytopthora infestan adalah jamur parasit pada tanaman kentang. Lalu ada Metiola mangifera yaitu parasit pada daun mangga, dan masih banyak yang lainnya. Baik semuanya, pembelajaran hari ini telah berakhir. Apakah dari materi yang telah disampaikan masih ada yang belum dipahami? Atau ada yang ingin bertanya? Jika ada, silakan tanyakan di forum. Untuk hari ini, silakan membuat kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini dan diposting ke forum. Hari ini, kita mempelajari banyak sekali mengenai jamur. Mari kita review mengenai apa saja yang telah kita pelajari tentang jamur. Ciri-ciri jamur. Ciri umumnya yaitu tidak memiliki klorofil dan juga merupakan organisme eukariotik. Lalu ada struktur jamur. Lalu ada cara reproduksi jamur, yaitu ada secara seksual dan aseksual. Lalu klasifikasi jamur, yaitu ada Zygomycota, Basidiomycota, Ascomycota, dan Deuteromycota. Dan ada juga banyak peranan jamur. Untuk memudahkan dalam mengingat jamur, pada setiap klasifikasinya, coba perhatikan tabel berikut ini. Untuk tugas pada materi ini akan diposting di forum. Jangan lupa untuk dikerjakan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.